Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Aprilia Sita Anggreni dengan NIU 517680. Nah, di sini saya akan mempresentasikan atau sedikit menjelaskan tentang tetraselmis. Nah, yang pertama itu ada klasifikasi dari tetraselmis. Jadi, tetraselmis ini tuh masuk ke dalam filum Chlorophyta kelas Chlorodendropiceae, ordo Chlorodendrales, famili Chlorodendраceae, genus Tetraselmis, dan juga spesies Tetraselmis sp. Kemudian ada sedikit tambahan informasi tentang tetraselmis. Jadi tetraselmis ini tuh merupakan alga bersel tunggal, di mana inti sel itu terlihat jelas dan juga berukuran kecil, serta tetraselmis ini memiliki dinding sel yang mengandung bahan selulosa dan juga pektosa. Kemudian tetraselmis ini juga mengandung klorofil. Pigmen klorofilnya itu terdiri dari karoten dan juga xanthofil. Terus tiap satu sel tetraselmis itu hanya memiliki satu kloroplas yang mengandung pirenoid. Kemudian yang selanjutnya ada morfologi dari si tetraselmis ini sendiri. Jadi tetraselmis ini kan merupakan fitoplankton ya, dia itu ukurannya kecil, terus warnanya itu hijau cerah. Kemudian dia berbentuk bulat, terus dia itu pipih. Nah, si tetraselmis ini dia memiliki flagela yang berukuran hingga 0,75 hingga 1,2 kali dari panjang tubuhnya, di mana flagela ini tuh fungsinya adalah sebagai alat gerak atau sebagai uh, alat untuk motilitas gitu. Kemudian inti sel dari tetraselmis ini tuh terlihat jelas, di mana dinding selnya itu mengandung selulosa dan juga pektosa. Kemudian dia juga mengandung kloroplas. Pigmen klorofilnya itu mengandung karoten dan juga xanthofil, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Terus menyerupai cangkir dan juga terdapat pirenoid dan juga eye spot. Jadi pirenoid ini tuh dapat apa ya, kayak membantu si tetraselmis untuk memproduksi dan juga menyimpan cadangan menyimpan hasil dari fotosintesis dari tetraselmis ini. Kemudian eye spot, dia itu tempat yang peka terhadap cahaya. Jadi fungsinya itu mirip mata. Jadi dia mengarahkan mengarahkan diri si tetraselmis ini untuk mengarahkan ke cahaya matahari untuk fotosintesis. Kemudian untuk habitatnya sendiri, tetraselmis ini tuh dia dapat hidup di lingkungan laut yang beriklim dingin dan juga di lingkungan tropis di perairan pesisir. Kemudian tetraselmis ini tuh dia dapat hidup di perairan yang memiliki rentang salinitas yang cukup lebar, yaitu sekitar 15 hingga 36 ppt. Nah, untuk kondisi optimalnya sendiri yaitu sekitar 25 hingga 35 ppt dan dia masih bisa mentoleransi suhu antara 15 hingga 35 derajat. Jadi untuk pH-nya sendiri, pH optimum untuk kultur tetraselmis ini tuh berkisar antara 7 hingga 8. Kemudian intensitas cahaya maksimum bagi pertumbuhan tetraselmis yaitu berkisar antara 3.000 hingga 10.000 lux. Nah, untuk cara reproduksinya sendiri, jadi tetraselmis ini tuh dia uh, dapat bereproduksi dengan dua cara, yaitu aseksual dan juga seksual, di mana ketika dalam keadaan lingkungan yang mendukung, tetraselmis ini tuh dapat bereproduksi secara aseksual dengan pembelahan diri, sedangkan ketika lingkungannya itu ekstrim, tidak mendukung, kayak misalkan pH-nya tidak pas atau suhunya yang terlalu tinggi atau salinitasnya yang kurang optimal, itu tetraselmis akan bereproduksi secara seksual melalui uh, proses yang dinamakan dengan isogami. Nah, jadi untuk reproduksi secara aseksualnya sendiri itu dimulai dengan pembelahan protoplasma sel menjadi beberapa bagian, menjadi 2, menjadi 4, menjadi 8, yang kemudian sel tersebut akan berkembang menjadi zoospora.
Nah, zoospora tersebut juga akan dilengkapi dengan flagela yang kemudian zoospora tersebut akan uh, tumbuh menjadi sel baru. Nah, untuk reproduksi secara seksual dari tetraselmis ini sendiri, yang sudah saya jelaskan tadi, dinamakan dengan isogami, di mana isogami itu merupakan peleburan antara gamet jantan dan juga gamet betina yang memiliki ukuran dan juga bentuk yang sama. Jadi, ketika terjadi peleburan, kloroplas dari apa gamet kedua gamet tersebut akan menyatu dan juga akan membentuk zigot, yang kemudian zigot tersebut akan tumbuh dan juga berkembang menjadi individu baru. Kemudian untuk kandungan nutrisi sendiri, tentu saja tetraselmis itu merupakan fitoplankton yang kaya akan nutrisi, seperti protein yang mencapai 31,2%, yang dia itu berperan penting dalam proses pertumbuhan dan juga pembentukan jaringan tubuh ikan. Kemudian ada lemak, karbohidrat yang berfungsi untuk sumber energi bagi ikan. Kemudian ada serat pangan, abu, air, dan juga dia juga mengandung energi hingga 297 kilokalori per 100 gram yang dapat memberikan energi yang cukup tinggi dan juga cocok untuk pakan dan juga kebutuhan energi. Nah, untuk cara budidaya sendiri, ini secara umum, jadi cara budidaya dari tetraselmis ini sendiri adalah dengan mempersiapkan air laut yang sudah steril dengan kadar garam sekitar 27 hingga 30 ppm. Nah, biasanya untuk sterilisasi air laut ini dapat dilakukan dengan menambahkan klorin, misal, atau dengan menggunakan sinar UV, atau dengan autoclave. Tapi ketika setelah dilakukan sterilisasi dengan menggunakan klorin itu harus diberi dengan atau dinetralisasikan dengan menggunakan natrium natrium teosulfat agar eh, kandungan klorinnya itu tidak ada lagi, karena klorin itu kan nanti bisa berbahaya buat tetraselmis, sehingga harus dinetralkan dengan menggunakan natrium teosulfat. Kemudian air laut tersebut dimasukkan ke dalam botol-botol kultur dengan kapasitas 1 liter atau bisa menggunakan Erlenmeyer atau botol plastik. Kemudian ditambahkanlah pupuk cair sebanyak 1 mili yang dimana yang disarankan itu adalah pupuk konwi. Nah, kemudian cara pemasukan si pupuk ini sendiri dimasukkan, terus habis itu dikasih aerasi. Biar apa? Biar dia itu bisa tercampur gitu. Kemudian dibiarkan sebentar. Nah, setelah tercampur, bibit tetraselmis itu dimasukkan ke dalam kultur. Kemudian untuk mencegah terjadinya kontaminasi dari udara, botol-botol kultur atau Erlenmeyer itu dapat ditutup dengan kapas atau styrofoam yang telah diberi selang aerasi. Kemudian kalau udah selesai, udah ditutup, udah siap, kemudian wadah-wadah kultur itu ditempatkan di tempat yang memiliki pencahayaan yang cukup, karena tetraselmis itu kan dapat uh, dia itu kan akan melakukan fotosintesis ya, jadi dia membutuhkan cahaya yang cukup. Kemudian setelah 4 hari pemeliharaan, tetraselmis itu dapat dipanen dan juga dapat dikultur dengan wadah yang lebih besar. Nah, ini ada kayak step-step atau kayak tahapan untuk budidaya. Jadi ada budidaya di skala laboratorium, di mana biasanya untuk tahapan skala laboratorium itu bisa untuk pas melakukan penelitian. Kemudian untuk skala yang 1 galon atau 3 liter ini tuh dia kayak lanjutan, misalkan ketika dilakukan budidaya di skala laboratorium itu berhasil. Jadi kayak dilanjutin di skala yang lebih gede lagi, yaitu dengan menggunakan 1 galon atau sekitar 3 liter. Kemudian dengan skala wadah 200 liter itu skala yang udah lebih besar lagi. Jadi di skala 200 liter ini sudah mulai memperhatikan atau memanajemen air budidaya dan juga lingkungan budidaya. Kemudian untuk skala yang terakhir itu ada skala produksi atau skala 1 ton, itu biasanya untuk skala produksi yang
sangat-sangat besar. Nah, ini ada cara budidaya atau scale up dengan skala 1 ton. Nah, untuk skala 1 ton ini tuh biasanya menggunakan bak dari semen atau fiberglass. Kemudian wadah itu diisi dengan air dengan kadar garam 20 ppm yang telah disaring dengan saringan mikron. Kemudian disterilkan atau dinetralkan dengan 20 ppm Na2S2O3 atau natrium thiosulfat, atau dapat juga menggunakan lampu ultraviolet. Kemudian setelah air tersebut ditambahkan ke dalam wadah, udah disterilisasi juga, itu dapat ditambahkan pupuk urea sekitar 60 sampai 100 miligram per liter, dan juga TSP sekitar 50 miligram per liter. Kemudian dimasukkanlah si tetraselmis tersebut ke dalam wadah budidaya dan ditunggu hingga 4 sampai 5 hari untuk puncak perkembangan dengan kepadatan 2 hingga 4 juta sel per mili. Kemudian tetraselmis itu dapat dipanen. Biasanya untuk pemanenan ini kayaknya pada masa stasioner, kayak masa pas lagi berkembangnya gitu. Nah, terus tetraselmis itu apa sih fungsinya atau bagaimana sih aplikasinya dalam aquacultur? Jadi tetraselmis ini tuh umumnya bisa digunakan sebagai pakan alami, pakan hidup untuk larva udang faname, yang dimana tetraselmis ini tuh menyediakan nutrisi yang penting dan juga bisa membantu mendukung pertumbuhan dan juga perkembangan si udang tersebut. Kemudian tetraselmis ini dapat digunakan dalam bioremediasi untuk meningkatkan kualitas air dengan menghilangkan polutan seperti nitrogen dan juga fosfor. Karena kan tetraselmis ini dia fitoplankton ya, jadi dia itu dapat memanfaatkan nutrisi seperti nitrogen dan juga fosfor untuk sumber nutrisinya gitu. Kemudian tetraselmis ini tuh dapat ketika digunakan untuk pakan, dia itu dapat meningkatkan aktivitas kekebalan tubuh spesies ikan yang diberi makan tetraselmis tersebut, sehingga dapat meningkatkan kesehatan dan juga ketahanan secara keseluruhan terhadap penyakit. Kemudian tetraselmis ini tuh juga dapat digunakan dalam proses pengolahan air limbah untuk menghilangkan beban nutrisi dan juga logam berat yang berkontribusi terhadap kelestarian lingkungan. Ini adalah pustaka-pustaka yang dipakai untuk membuat materi ini. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.